warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Ibu Novia Lestiana. Saya akan mengampu mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Sebelum kita memulai pertemuan ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan anugerah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN hari ini. Teruslah semangat belajar agar mendapatkan prestasi yang memuaskan. Kalian tentu telah memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya terkandung di dalam kehidupan sehari-hari, namun juga terdapat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara berpedoman pada nilai-nilai Pancasila agar praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk lebih jelasnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, kita simak materi berikut dengan seksama. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan bab pertama ini. Tujuan dalam pembelajaran kita adalah yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, kita akan membahas ada 3 subbab atau 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita masuk ke bagian pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, kalian bisa melihat ini gambaran salah satu pulau di Indonesia yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kalian patut berbangga diri karena telah menjadi warga negara Indonesia tanpa meminta, mengurus, ya, karena kalian sudah terlahir sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemisahan kekuasaan negara. Yang pertama, bisa dilihat di sana ada foto John Locke. Beliau lahir tahun 1632 dan meninggal tahun 1704. John Locke memiliki ajaran trias politika, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini adalah menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain. Jadi, ketika kita menjadi sebuah negara, tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Tokoh yang kedua adalah Montesquieu. Beliau adalah murid dari John Locke. Lahir pada tahun 1689 dan meninggal tahun 1755. Ajaran Montesquieu itu tidak banyak perbedaan dengan ajaran John Locke, ya, hanya saja ada satu perbedaan. Bisa kita lihat di sini, kalau ajaran Montesquieu yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, sama dengan ajaran John Locke. Yang kedua
kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ini juga sama dengan ajaran John Locke gurunya. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Jadi, jika John Locke tadi mengatakan trias politika itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan muridnya Montesquieu mengatakan bahwa satu legislatif, dua eksekutif, dan satu yudikatif. Selanjutnya kita akan mempelajari yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Jimli As-Siddiqi, bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi. Jadi, bersifat horizontal itu adalah yang sederajat, sejajar. Ya, jadi kalau tadi menurut John Locke dan Montesquieu, lembaga negara itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, atau federatif. Jadi yang sejajar. Itu berarti pembagian kekuasaan secara horizontal. Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal, yaitu dari atas ke bawah, kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan negara. Ya, jadi harus dipahami terlebih dahulu bahwa kalau pembagian kekuasaan secara horizontal, pemisahan kekuasaan horizontal itu adalah antar lembaga negara. Tadi ada, jika Montesquieu berarti tadi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau pembagian kekuasaan itu secara vertikal, dari atas ke bawah. Jadi dari yang lembaga negara tertinggi ke lembaga tinggi negara di bawahnya. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan yang khas karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Setelah kalian membaca hal-hal yang menjadikan negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, kita bisa melihat perbedaannya susunan lembaga negara sebelum amandemen dan setelah amandemen. Bisa kalian lihat di sini bahwa MPR itu sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara. Posisinya adalah di atas Undang-Undang Dasar 1945. Karena MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada lembaga negara DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Yang di sini semuanya sejajar atau sederajat dan hanya memiliki satu lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Susunan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa kalian lihat perbedaannya, sangat berbeda sekali. Di amandemen, lembaga tertinggi negara sudah tidak ada. Kita bisa melihat di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah yang tertinggi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Di bawahnya ada BPK, ada MPR. MPR itu terdiri dari DPD dan DPR. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden yang sekarang dipilih dalam satu paket pemilihan umum. Selanjutnya ada lembaga yudikatif yaitu MK, MA, dan KY. Jadi bisa dilihat dari susunan lembaga negara sebelum
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di sana hanya ada 1 lembaga tertinggi dan 5 lembaga tinggi negara, sedangkan setelah amandemen di sini ada 8 lembaga tinggi negara, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, bagaimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, kita bisa lihat di slide ini bahwa penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa ada kekuasaan horizontal dan ada kekuasaan vertikal. Horizontal itu adalah sejajar dan vertikal itu adalah dari atas ke bawah. Kekuasaan horizontal terdiri dari beberapa lembaga negara, yaitu yudikatif, konstitutif, legislatif, eksekutif, moneter, dan eksaminatif. Selanjutnya, untuk kekuasaan vertikal itu ada pemerintah pusat, kementerian, selanjutnya ke provinsi, pemerintah provinsi, ke pemerintah daerah yang lebih di bawahnya lagi. Atau bisa juga dari MA, Mahkamah Agung, itu adalah mahkamah tertinggi, di bawahnya ada peradilan tinggi yang ada di tingkat provinsi, di bawahnya lagi adalah peradilan negeri yang ada di tingkat kabupaten. Itu contoh kekuasaan vertikal dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Selanjutnya, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, tadi sudah Bu Novi singgung bahwa lembaga negara itu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 8 lembaga negara. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada Presiden, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan satu lagi Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas kalian adalah kalian mencari tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut yang sudah saya tentukan. Absen 1 sampai 5, kalian mencari tugas dan wewenang lembaga negara MPR. Absen 6 sampai 10, kalian mencari tugas dan wewenang lembaga negara DPR. Absen 11 sampai 15, kalian mencari tugas dan wewenang lembaga negara DPD. Absen 16 sampai 20, kalian mencari tugas dan wewenang presiden. Absen 21 sampai 24, kalian mencari tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Absen 25 sampai 28, kalian mencari tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Absen 29 sampai 32, kalian mencari tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Absen 33 sampai 36, kalian mencari tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.